Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini saya mau membuat suplemen organik cair dari buah-buahan. Buah pepaya 15 kilo, buah nanas 2 butir, air kedelai 100 liter, SOC nya HCS setengah liter, tetes tebunya 1 kilo, gula merahnya 2 kilo, susu ternak 2 kilo, katul 5 kilo, dan lainnya pendamping belimbing, alpukat, terus ada lagi bahan-bahan seperti misal buah jambu juga ada. Jadi semua limbah dari pasar ini saya gunakan untuk penggemuk dan untuk breeding kambing etawa dan kambing gibas atau kambing ligon. Kayaknya dihancurkan, nanasnya dihancurkan, buah semua dihancurkan, nanti dimasukkan dalam tong besar. Air kedelai rebusan tempe 100 liter, nanasnya 2 butir, pepayanya 15 kilo, SOC nya 1 botol, tetes tebu 1 kilo, susu ternaknya 2 kilo, gula merahnya 2 kilo, bekatulnya 5 kilo, nanti air kedelainya 100 liter, nanti bahan untuk pembuatan suplemen organik cair. Jadi nanti bisa digunakan untuk menambah nafsu makan dan penggemukan atau pembreedingan kambing, bisa untuk kambing gibas maupun kambing etawa, atau mungkin kambing Jawa Randu atau Brigon, bahkan untuk sapi nanti akan sangat bermanfaat sekali. Nanti usia waktu peramnya 2 hari. Gula merah 2 kilo direbus biar cepat hancur. Nanti untuk pembuatan suplemen organik cair. Setelah buah terlarut semua, diberikan SOC HCS setengah liter. Ini fermentasinya lebih cepat karena bakterinya lebih banyak, yaitu 24 jenis, dan reaksinya tidak menimbulkan panas, jadi dingin. Jadi kalau fermentasi pakai SOC HCS, kalau fermentasi basah itu 3 jam, kalau fermentasi kering minimal 24 jam. Kalau untuk buah seperti ini 2 hari untuk dia dipakainya. Jadi tidak menimbulkan gas yang berlebih, dan rasa di airnya tidak hangat tapi dingin. Air rebusan kedelai kurang lebih sekitar 90 liter, karena saya membuatnya 120 liter kapasitasnya, yang telah dicampurkan dengan 6 kilo bekatul. Tadi diaduk, didiamkan kurang lebih 15 menit. Terus ini sari buah yang tadi saya hancurkan, yaitu 15 kilo pepaya yang sudah masak, 2 nanas yang sudah masak, terus belimbing yang sudah masak, alpukat, jambu biji, dicampur dengan SOC HCS seperti ini botolnya. SOC HCS setengah liter, dimana ini kelebihannya terdiri dari 24 jenis bakteri pengurai. Ini nanti
dicampurkan. Ini tadi juga ditambah dengan 2 kilo gula merah yang telah direbus. 2 kilo gula merah. Ini kalau sudah dicampur SOC, sebaiknya ditutup rapat agar bakteri bisa diaktifkan karena kedap udara. Ya, aduk rata campuran ini. Nanti setelah teraduk rata, diamkan beberapa saat, ditutup rapat. Ini kalau airnya sudah tenang, ditaburi susu skim 2 kilo, kemudian ditutup rapat lagi, terus dibuka kembali setelah 2 hari dan dicampurkan dengan 25% lagi air rebusan kedelai yang ditambah dengan tetes tebu 1 kilo. Nanti siap dimasak, siap digunakan. Ini campuran dari pepaya 15 kilo, nanas 2 butir, belimbing kurang lebihnya hampir 5 kilo, terus buah alpukat kurang lebihnya 4 kilo, jambu biji sedikit, ditambah air rebusan kedelai kurang lebih 90 liter. Ini karena nanti saya membuatnya kapasitas 130-an liter dan SOC nya setengah liter dan gula merah 2 kilo. Setelah ini di kondisi tenang airnya, taburkan susu skim 2 kilo. Susu skim 2 kilo taburkan di atasnya. Nanti ditutup rapat dan dibuka setelah 2 kali 24 jam, 2 hari. Setelah 2 hari ditambah dengan air kurang lebih 20 liter lagi, ditambah tetes tebu 1 kilo. Nanti diaduk dan siap disajikan. Ini untuk penggemukan dan untuk breeding sangat baik sekali. Ini air kedelai, rebusan tempe yang telah dilarutkan dengan tetes tebu 1 kilo. Ini saya campurkan ke dalam suplemen air kedelai 1 liter yang telah dicampurkan dengan SOC setengah liter dan buah pepaya 15 kilo, nanas 2 butir, jambu biji, alpukat 4 kilo, belimbing 5 kilo, dan susu skim 2 kilo serta gula merah 2 kilo. Saya tambahkan lagi air kedelainya. Tetes tebunya jangan langsung dilarutkan ke dalam sini, jangan langsung dilarutkan ke dalam suplemen yang telah difermentasi, kan tidak akan terjadi pencampuran, tapi akan mengendap. Tapi tetes tebunya dilarutkan sendiri ke dalam air campuran yang akan ditambahkan. Ini diaduk rata.
didiamkan kurang lebih 15 menit. Nanti siap untuk disajikan ke ternak. Perbandingannya kalau untuk penggemukan, satu bagian ini untuk 5 bagian air minum atau pakan. Tapi kalau untuk breeding ternak, satu bagian ini campurkan ke 10 bagian minum atau pakannya. Ditutup dulu biar bakterinya berkembang dulu kurang lebih 15 menit. Kita akan melihat hasil dari suplemen yang telah 2 hari ditambah dengan tetes tebu 1 kilo dan air kedelai 30 liter untuk tambahannya. Jadi sudah diaduk, sudah didiamkan 15 menit. Ini mau saya sajikan dan ini saya aduk lagi biar rata. Nanti ampas dari sayur buah-buahan ini nanti disajikan sekalian. 2 kilo SOC nya setengah liter, SOC yang HCS, bukan SOC yang palsu, karena SOC HCS itu bakterinya lebih banyak, jadi 24 jenis. Terus air yang kedelainya sampai penuh kurang lebih 130 liter. Dan ada campuran dari jambu biji. Ini bahan-bahan ini sangat banyak dapat di pasar tradisional. Kemudian nanti dilihat dari apakah kambing dombalnya mau atau tidak, nanti dilihat aja. Ini pertama kali kambing dombal minum fermentasi. Wow. Kambing lahap nanti. Suplemen organik cair dari buah-buahan yang akan diisi ulang oleh dengan air pisang kedelai tempe. Ini nanti akan ditambahi dengan buah-buahan baru lagi, dari buah pepaya, buah rambutan. Nanti akan ditambah buah-buahan baru lagi untuk menambah sari buahnya. Nanti ditutup lagi, nanti menjadi
gunakan lagi untuk suplemen airnya. Ini suplemen fermentasi air kedelai dan buah-buahan sudah berumur 6 bulan. Ini sengaja saya simpan. Ini untuk mengaktifkan bakterinya lagi, diberi 2 sendok. Ini bentuknya seperti ini. Ini kalau ada putih-putih ini menandakan bakterinya masih aktif. Ini masih aman. Ini putih-putih seperti ini. Nah, ini ada nanasnya. Ini buah nanas saya berikan untuk sebagai makanan bakterinya. Nah, ini susu skim yang dulu pernah saya tunjukkan, pemberiannya sebanyak 2 kilo. Ini seperti ini bentuknya. Ini aromanya masih harum. Aromanya harum seperti buah nanas. Ini diminum pun tidak apa-apa. Untuk kambing pun tidak apa-apa. Ini bekatulnya juga masih ada di bawah sini, sehingga bakterinya aman. Nah, ini fungsinya juga untuk membantu fermentasi. Jadi bila mana fermentasi kering atau saat membuat fermentasi kurang air, nah, ini digunakan untuk menambah air sekaligus menambah bakteri. Atau di saat membuat fermentasi kehabisan fermentornya. Nah, ini yang satunya lagi ini usianya sama. Nah, ini bisa dilihat warnanya lebih putih. Ini menandakan bakterinya lebih banyak. Ini bakterinya lebih jumlah populasinya dengan yang tadi lebih banyak yang ini. Nah, ini juga diberi pakan dengan gula pasir. Gula pasir biar bakteri tetap hidup normal walaupun tidak ada penambahan pakan buah-buahan atau air kedelai atau penambahan fermentor. Seperti ini bentuknya. Ini baunya harum seperti air gula dengan nanas baunya. Ini harum, ini banyak bakterinya. Nah, ini kenapa saya buat 2, jadi di saat salah satu ada yang hampir rusak bakterinya, yang masih bagus bakterinya saya pindahkan sebagian atau sedikit, nambah populasi bakteri baiknya. Misal yang bagian ini tadi agak rusak. Nah, ini yang bakterinya dari suplemen yang bakterinya lebih banyak. Ini kalau ingin lebih merasakan apa benar bakterinya ada, air kita celupkan jari kita ke sini, celupkan ini akan terasa jari kita seperti di gerumuti oleh hewan-hewan kecil.
jadi kerasa ada sesuatu yang kayak membuat geli. Nah, ini menandakan bakteri ini masih banyak di sini, dan insya Allah ini aman untuk hewan karena ini tertutup rapat, dan ini beberapa kali saya gunakan untuk bahan tambahan fermentasi daun-daunan kering. Jadi di saat daun kering diaduk ternyata kadar airnya kurang dari 25%, saya tambahkan air suplemen ini sekaligus untuk menambah bakteri. Daripada saya menggunakan fermentor lagi, lebih baik saya gunakan fermentor cadangan seperti ini. Dan ini saya gunakan di saat momen-momen hari besar seperti hari raya, bulan puasa, lebaran haji, di mana stok air kedelai berebut, atau mungkin kita sendiri tidak bisa mengambil air kedelai di pengrajin tempe, kami gunakan ini. Dan untuk air minumnya air sumur biasa, saya tambahkan suplemen fermentasi air kedelai dan buah-buahan, sehingga nutrisi untuk ternak kami tetap terjaga. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila mana ada yang ingin konsultasi lebih lanjut, bisa WA 0812 1692 1979. Salam ternak.